Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Nirmalasari dengan NIM 1041910 kelas 5B Hukum Ekonomi Syariah. Yang saya hormati kepada Ibu Cynthia selaku dosen pengampu pada MK kali ini, yaitu MK Etika Bisnis Islam. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi dan kesimpulan dari makalah kelompok 4 sampai kelompok 8. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi, yaitu mulai kelompok 4, yaitu tentang landasan filosofis dalam bisnis. Landasan filosofis etika dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di samping itu juga, etika dalam Islam mengacu pada hasil kajian filosofis para mujtahid yang terbimbing kemakrifatannya dan kesalehannya. Dengan kata lain, bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang dijamin kebenarannya secara ilmiah, maka ia dijadikan landasan kehidupan pribadi dalam hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, etika merupakan cabang filsafat yang mencari hakikat dari nilai baik dan buruk dari perilaku manusia yang dilakukan dengan kesabaran berdasarkan pertimbangan naluri dan akal. Hal ini mengingatkan karena persoalan etika merupakan persoalan yang terkait dengan eksistensi manusia terhadap dirinya sendiri, lingkungan, dan orang lain dalam konteks hubungan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan agama. Ada dua sumber yang digunakan sebagai panduan etika bisnis dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Aku tinggalkan saya dua hal, Anda tidak akan kehilangan selamanya selama Anda tetap dengan posisi kedua itu, yaitu kitab Allah dan sunnahnya." Hadis riwayat Malik. Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil berikut, yaitu pertama, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah peduli dan saksikan saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah akan mengajarkanmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Dan firmannya satu lagi, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sesuka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah Maha penyayang lagi Maha penyayang kepadamu." Quran Surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang makalah kelompok 5, yaitu tentang etos kerja dalam bisnis Islam. Yang pertama, pengertian etos kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Sedangkan etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan dalam bukunya Talizudu Andaraha, yang dimaksud dengan kerja adalah sebagai proses penciptaan atau pembentukan nilai pada suatu unit sumber daya, pengubahan atau penambahan nilai pada suatu unit pemenuh kebutuhan yang ada. 2. Anjuran untuk bekerja keras. Bekerja keras adalah bagian dari akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, tentu Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian diberikan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surah At-Taubah ayat 105. Etos kerja yang islami berarti
etos kerja dalam Al-Quran yaitu etos kerja yang islami, berarti bekerja dengan menunjukkan tinggi dasar dari pemikiran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sebuah kepercayaan dan panutan yang tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja. Sekarang yaitu kelompok 6, yaitu tentang etos kerja dalam bisnis Islam dan konsep dasar kewirausahaan. 1. Pengertiannya. Etos yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, atau keyakinan sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. 2. Yaitu fungsi etos kerja. Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Kemudian fungsi etos kerja adalah 1. Pendorong timbulnya perbuatan. 2. Penggairahan dalam aktivitas. 3. Sebagai alat penggerak, maka besar kecilnya motivasi yang akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri etos kerja. Yang pertama, kerja adalah amanah. Aku bekerja benar, penuh tanggung jawab. Kepercayaan yang diberikan kepada kita merupakan penghargaan tulus dan tak ternilai harganya. Selanjutnya, yang kedua itu bekerja adalah akulturasi, adalah kekuatan untuk mengubah potensi menjadi realisasi. Salah satu kenikmatan terbesar dalam hidup adalah mewujudkan apa yang orang lain anggap mustahil tercapai dengan bantuan kerja keras dan kecerdasan. Yang ketiga yaitu kerja adalah ibadah. Kerja merupakan sebentuk ibadah, di mana selain kita beribadah, melaksanakan sholat dan melakukan amalan, amal soleh, kerja juga merupakan bentuk ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Selanjutnya itu kerja adalah seni. Kerja sebagai seni yang mendatangkan kesukaan dan gairah. Kerja bersumber pada aktivitas kreatif, artistik, dan interaktif. Selanjutnya itu kerja adalah penghormatan sebagai memiliki sejumlah dimensi yang kaya. Di antaranya memberi kerja menghormati kemampuan kita dengan memilih kita sebagai layaknya memangku jabatan atau melaksanakan tugas. Kedua, secara fisiologis menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita karena kita diakui atas keahlian kita. Selain itu, etos kerja dalam perspektif Islam berbeda dengan etos kerja Islami terletak pada niatnya. Etos kerja berupa semangat dan totalitas sikap dalam bekerja, sedangkan etos kerja Islami merupakan semangat dan totalitas sikap dalam bekerja dan dilandasi dengan niat lillahi ta'ala, sehingga pekerjaannya selain mendatangkan materi juga menjadi amal. Karakteristik etos kerja dalam Islam yaitu iman, dan yang pertama yaitu iman dan takwa. Yang dinamakan iman dan takwa adalah keyakinan dalam hati, menyatakan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Yang kedua itu niat, komitmen, bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung pada niat-niat yang mempunyai pelakunya. Jika tujuannya tinggi, tujuan untuk mencari ridha Allah, maka ia pun mendatangkan niat kerja yang tinggi. Dan jika tujuan rendah hanya bertujuan simpati sesama manusia belaka, maka seingat tujuan itu pula lah nilai kerjanya. Selanjutnya yaitu pengertian wirausahaan adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Maksud dan tujuan wirausahaan yaitu yang pertama meningkatkan jumlah wirausahaan berkualitas, membudayakan semangat wirausahaan di masyarakat, memajukan dan mensejahterakan rakyatnya. Selanjutnya yaitu etika bisnis, mudah menyenangkan, jujur, tepat janji, amanah,
bertadabur, zikir dan doa, sedekah yang berlimpah. Selanjutnya yaitu materi kelompok 7 tentang keuntungan dan etika. Konsep laba atau keuntungan dalam perspektif Islam. Keuntungan dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rib, yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Di dalam Al-Mujam disebutkan bahwa keuntungan merupakan pertambahan penghasilan dalam perdagangan. Keuntungan adalah pertambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya, produksi, atau modal. Secara khusus, laba dalam perdagangan jual beli adalah pertambahan yang merupakan perbedaan antara harga pembeli barang dengan harga jualnya. Selanjutnya yaitu keuntungan dan etika prinsip bisnis yang utama dalam ekonomi kapitalis adalah mencapai laba. Meraih laba keuntungan merupakan tujuan dari bisnis itu sendiri, sekaligus merupakan cerminan pertumbuhan harta. Keuntungan akan muncul manakala proses pemutaran modal dan operasionalnya dalam aksi bisnis dijalankan. Proses pemutaran modal yang dijalankan dengan tepat dan benar akan dapat merealisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya yaitu kelompok 8. Yang pertama yaitu pengertian produksi dalam Islam. Produksi merupakan bagian terpenting dari ekonomi Islam. Di samping konsumsi, distribusi, dan retribusi, produksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempertinggi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terminologi produksi tidak ditemukan pada nas-nas baik Al-Quran maupun hadis, akan tetapi ada dua terminologi yang bisa dipakai dalam menjelaskan makna produksi, yaitu al-kasab atau al-intaj, yang secara harfiah dimaknai dengan ijad, sil'ah, mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau khidmah muayyanah bi istihadam muzayyin min an-nasir al-innaj damit inter, dari pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Yang kedua itu konsep produksi dalam Islam. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan sesuatu barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh para konsumen. Produksi dalam Islam merupakan usaha manusia untuk memperbaiki kualitas diri, baik fisik, material, atau moralitas, sebagai alat untuk mencapai tujuan syariat Islam. Jadi, suatu produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu produksi yang dibuat berdasarkan syariat Islam tidak hanya untuk memperbaiki fisik, material, dan moralitas, namun juga sebagai sarana dalam memperbaiki kehidupan di akhirat. Baiklah, sekian dari saya pematerian dari makalah 4 sampai makalah 8. Apabila ada perkataan yang tidak berkenankan, saya mohon maaf. Saya akhiri, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.